Sumatera Selatan merupakan wilayah yang banyak dialiri sungai-sungai. Setidaknya ada 9 sungai besar yang mengalir di provinsi ini. Sehingga gelar lain provinsi ini adalah Negeri Batanghari 9. Batanghari dalam bahasa Melayu Palembang diartikan sebagai sungai besar. Dari salah satu sungai besar tersebut, terdapat sebuah kisah mengenai penunggu sungai tersebut. Nyise kau juani, bujang juandan na ke ayek. Diucapkan 10 kali. Ameka ba na ke ayek, mangke dide diganggu antu ayek. Demikian mantra yang diajarkan oleh orang-orang tua di dusun kami. Ketika anak-anak mereka hendak pergi ke Kali Puntang atau ke Sungai Lemantang, terutama mereka yang tidak terlalu akrab dengan kehidupan sungai. Mantra ini konon dipercaya mampu menakut-nakuti hantu ayek, hantu penunggu sungai yang kerap meminta korban, terutama anak laki-laki setiap tahunnya, karena ingin membalas dendam. Konon, menurut cerita yang berkembang, dahulu kala di wilayah Sumatera Selatan hiduplah seorang gadis dari keluarga sederhana bernama Juani. Gadis remaja yang hadir di tengah-tengah keluarga petani yang hidup di sekitar aliran sungai. Juani dikenal masyarakat sekitar sampai ke dusun-dusun tetangga sebagai gadis kampung yang cantik jelita. Kulitnya halus dan mulus tanpa ada goresan sedikit pun di tubuhnya. Juani memiliki rambut yang panjang, hitam legam, dan lebat. Tidak hanya itu, selain rupa yang menawan, Juani juga dikaruniai badan yang molek semampai. Jika Juani berangkat mandi ke sungai, selalu membuat orang melirik dan terkagum-kagum akan kesempurnaan dirinya. Benar-benar bak gadis bangsawan, meskipun dengan tampilan yang sederhana tanpa polesan. Karena kecantikan Juani yang telah terkenal di kalangan masyarakat, jangankan mereka yang masih bujangan, mereka yang beristri pun ingin mempersuntingnya. Wajar kiranya jika setiap kaum Adam yang melihatnya mempunyai mimpi untuk bisa duduk bersanding dengan Juani di pelaminan. Sadar akan kecantikan yang dimilikinya, Juani tidak sembarangan dalam memilih pujaan hatinya. Ia mempunyai kriteria-kriteria khusus dalam memilih pasangan. Setiap bujang yang berdatang untuk melamarnya selalu ia tolak dengan berbagai alasan. Setiap orang tua yang datang untuk memintanya menjadi menantu keluarganya pulang dengan kekecewaan. Gadis Juani belum mau menentukan pilihan hati kepada satu bujang pun di kampungnya yang berminat untuk meminangnya. Kenapa kau Juani? Orang datang hendak meminang, kau tolak semua. Ujar Ibu Juani pada suatu kesempatan ketika mereka sedang bersantai. Nantilah Bu, belum ada yang cocok. Jangan sampai kecewa. Milih-milih malah tak ada yang memilih. Jadi gadis tua nanti. Iya Bu, nanti saya pikirkan. Jawab Juani singkat. Hingga pada suatu saat, kemarau panjang melanda desanya. Tak tanggung-tanggung, semua perkebunan kering kerontang kekurangan air. Semua tanaman gagal panen. Masyarakat yang bergantung pada hasil bumi tidak mempunyai penghasilan lagi. Musim paceklik di mana-mana. Bapak gadis Juani yang hidupnya bergantung dari hasil bumi tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan keluarganya karena hasil tanamannya gagal semua. Kemarau ini berlangsung cukup lama, sampai-sampai tanah perkebunan mereka pecah-pecah karena kekurangan air. Tak ada lagi yang bisa dimakan dari hasil kebunnya ini. Kondisi yang seperti ini memaksa Bapak gadis Juani terlibat hutang dengan rentenir yang kaya raya di kampungnya. Uang yang mereka pinjam kian dari kian bertambah dan belum ada hasil kebun yang bisa dijual untuk membayarnya. Akibatnya, hutang mereka kian menumpuk karena modal dan bunga pinjaman yang belum bisa dibayar. Kapan kamu akan membayar hutangmu? Hutang lama saja belum dibayar, mau pinjam lagi. Pakai apa membayarnya?
ujar rentenir keliling yang kerap dipinjami uang oleh Bapak Juani akhir-akhir ini. Nantilah, kemarau belum usai. Tidak ada hasil kebun yang bisa saya jual. Mau dapat uang dari mana aku? Kalau sudah musim hujan lagi, baru bisa panen. Bisa berjualan di pasar sepekan, dan bisa kucicil hutang-hutangku. Ujar Bapak Juani memberi alasan. Bisa diatur soal pembayaran hutang, mau nambah juga bisa. Hanya saja ada syaratnya. Sambung rentenir itu memberikan alternatif. Apa itu? Tanya Bapak Juani singkat. Nikahkan anak gadismu dengan anak laki-laki kami, maka kami akan menganggap lunas semua hutang-hutangmu dan juga bunganya. Ujar rentenir itu mengutarakan maksudnya. Kalau itu, aku tidak bisa menjawab. Kutanyakan dulu pada anak. Jawab Bapak Juani yang sedikit terkaget dengan ide gila rentenir itu. Terserah kamu, bayar hutangmu dan juga bunganya sekarang, atau nikahkan anakmu dengan anakku. Sebelum ada jawaban, tidak ada lagi pinjaman. Tambahnya lagi sambil meninggalkan Bapak Juani. Dengan sangat terpaksa, Bapak gadis Juani akhirnya menerima tawaran dari rentenir itu untuk menikahkan anaknya dengan anak rentenir itu yang bernama Bujang Juandan. Bujang Juandan adalah putra satu-satunya dari keluarga rentenir yang kaya raya itu. Pemuda yang bisa disebut sudah sangat cukup umur untuk menikah di dusunnya, karena umurnya yang sudah berkepala 3. Meskipun putrinya dipinang oleh keluarga yang kaya raya, tak menjadikan Bapak Juani bahagia. Bujang Juandan yang akan menjadi menantunya itu bukanlah pemuda tampan. Bukan itu saja, selain dikenal pemuda yang buruk rupa di kampungnya, Bujang Juandan juga menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang tidak pernah bisa disembuhkan sejak kecil, sehingga orang-orang menyebutnya Bujang Kurap. Mendengar kabar pinangan Bapak Bujang Kurap, gadis Juani pun bersedih hati. Ingin menolak namun tak kuasa karena kasihan kepada bapaknya. Setiap ditagih hutang dan belum bisa membayar, selalu dimarahi oleh rentenir itu. Kecintaan ia pada orang tuanya menyebabkan ia pasrah tentang perjodohan itu. Jika engkau keberatan, Bapak tidak memaksa, nak. Kamu anak Bapak satu-satunya. Apa yang kamu mau, pasti Bapak ikuti. Hutang bisa kita cicil jika sudah musim penghujan lagi. Sementara itu, kita tahan lapar, makan apa yang bisa kita makan. Jelas Bapak Juani dengan sangat hati-hati saat mengutarakan keinginan rentenir itu pada anak gadisnya. Tidak, Pak. Apa saja akan Juani jalani untuk Bapak. Jika itu yang bisa membebaskan Bapak dari hutang, Juani ikhlas. Ujar Juani meyakinkan bapaknya. Berhari-hari ia menangisi nasibnya yang begitu malang. Kenapa tidak dari dulu ia menerima pinangan pemuda yang datang? Kesombongannya, kebanggaannya pada kecantikan yang dimilikinya justru berbuah celaka. Air mata yang keluar tak bisa mengubah keadaan. Rencana pernikahan mereka pun telah dipersiapkan secara matang. Sebagai anak satu-satunya dari keluarga yang kaya raya, membuat Bapak Bujang Juanda menggelar pesta secara besar-besaran. Pesta pernikahan pun dipersiapkan dengan matang, sesuai adat dusun setempat. Seminggu sebelum perayaan, orang-orang sekampung ikut sibuk di rumah gadis Juani sebagai calon mempelai perempuan. Bujang Juandan di dusun pun tak ketinggalan. Mereka siang dan malam membantu segala persiapan, mulai dari tempat yang nyaman untuk undangan hingga hidangan untuk santapan. Suasana yang penuh sukacita dan dijadikan ajang silaturahmi oleh warga dusun ini tidak menjadikan Juani gembira. Ia tetap mengurung dirinya di kamar. Waktu yang paling dinantikan Bujang Juandan pun tiba. Tibalah malam perkawinan yang telah ditentukan bagi keduanya. Gadis Juani yang cantik itu dirias secantik mungkin dan mengenakan pakaian pengantin yang begitu anggun. Orang yang melihatnya dengan pakaian pengantin itu terkagum-kagum. Tentu saja, pandangan mereka penuh dengan rasa iba dan kasihan. Usai dirias, gadis Juani menunggu di kamar tidurnya. Semua keluarga yang hadir menunggu kedatangan calon mempelai di ruang tamu.
Di panggung depan juga ramai, bujang gadis yang sedang bercengkrama dan warga sekitar yang ingin menghadiri pernikahan. Gadis Juwani tetap di kamarnya dan tak ingin ditemani siapapun. Ia terdiam di tempat tidurnya yang sudah dihias dan bertabur aneka bunga sambil berurai air mata. Dari kejauhan, terdengar arak-arakan pengantin pria. Anak keluarga dan tamu yang ada di kediaman Juwani bersiap-siap menyambut kedatangan besan. Semua yang berada di panggung ciri khas penduduk dusun turun menyambut arak-arakan rombongan bujang Juwandan. Mendapati ketegangan bercampur kegembiraan semua orang yang ada di sekitarnya membuat hati Juwani semakin hancur. Di tengah kesibukan orang yang menyambut arakan yang kian mendekat, salutan gadis Juwani pun kian menjadi. Tak bisa ia berdiam diri atas semua ini. Terbayang olehnya cibiran semua orang ketika ia bersanding dengan bujang Juwandan di pelaminan. Sebagian dari mereka yang pernah ditolak pinangannya mungkin akan bersorak atas jodoh pilihan orang tuanya. Berharap mendapat durian yang paling manis, malah mendapat tepoyak yang masam. Begitulah perumpamaan yang tepat untuk dirinya. Ia juga tak kuasa melihat tatapan iba dari keluarga dan orang tuanya. Belakangan ini, ketika orang sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya, gadis Juwani menangkap kesedihan yang mendalam dari muka bapaknya. Bapak mungkin tak punya pilihan, seperti halnya dirinya. Kasihan Bapak, akibat ulahku selama ini, bukan aku saja yang menanggung malu. Bapak juga ikut merasakan murka dari Yang Maha Agung atas sikapku selama ini. Isak gadis Juwani makin menjadi. Sekejap, terlintas sebuah keputusan. Dengan berurai air mata yang kian tak terbendung, ia keluar lewat pintu belakang, menuruni anak tangga yang terbuat dari bulatan kayu. Meskipun dengan berpakaian pengantin yang lengkap dan membuat langkahnya begitu leluasa, gadis Juwani tetap berlari menuju sungai yang tak jauh dari rumahnya dengan telanjang kaki. Tak ada yang sadar akan kepergiannya. Semua orang sedang bersukaria menyambut calon suaminya. Gadis Juwani menghentikan langkahnya di bibir sungai yang curam. Ia memandang ke dalam sungai yang ada di bawahnya. Airnya yang begitu jernih terlihat di bawah sinaran bulan purnama. Terbayang raut muka suaminya yang begitu buruk dengan kulit yang dipenuhi kurap. Apalah artinya hidup dengan kemewahan yang berlimpah jika ia sendiri tak sudi hidup dengan bujang kurap yang ditakuti anak-anak dan menjadi bahan ledekan mereka. Membayangkan semua itu, akhirnya dengan berurai air mata, gadis Juwani pun mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Kepergiannya baru disadari ketika pengantin laki-laki tiba dan orang tuanya ke atas menjemput anaknya. Mendapati kamarnya yang kosong dan pintu belakang yang terbuka, membuat ibunya berteriak dan mengundang perhatian semua orang yang berada di sana. Bapak gadis Juwani yang diikuti ibu dan para tamu lainnya segera berlari menuju sungai. Mereka berteriak memanggil calon pengantin. Juwani! Juwani! Di mana kamu, nak? Teriak bapaknya sekeras-kerasnya. Juwani, jangan nekat nak. Kita bisa bicarakan kalau kamu berubah pikiran. Ibu tidak akan memaksa kamu nak. Teriak ibunya tak kalah histeris. Ada sahutan dari putrinya. Sungai di sekitar mereka begitu tenang dengan sejuta misteri di dalamnya. Pencarian pun sia-sia. Menjelang tengah malam, satu persatu warga meminta diri pada orang tua gadis Juwani. Keluarga mempelai laki-laki juga melakukan hal yang sama. Mereka pulang dengan perasaan sedih dan penuh kecewa. Orang tua dan beberapa sanak keluarga tetap melanjutkan pencarian, menyisiri tepi sungai dengan tak henti-hentinya, memanggil nama gadis itu. Ketika matahari menampakkan sinarnya, mereka baru memutuskan untuk kembali ke rumah untuk istirahat. 2 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Tak ada kabar dari hilir sungai tentang temuan mayat. Usaha bapak gadis Juwani untuk menemukan anaknya tetap diteruskan hingga beberapa dusun di pinggiran aliran sungai. Tak lupa, ia menanyakan pada warga dusun yang disinggahi perihal penemuan orang di sungai. Di hari ketiga pencarian, ketika bapak gadis Juwani yang ditemani 2 keluarga terdekatnya melintas di pasar Kalangan.
Warga yang sedang belanja bercerita kepada pedagang yang berasal dari luar dusun perihal ditemukannya mayat perempuan tak dikenal. Lemas ketika si bapak mendengar berita itu. Setelah mencari kepastian tentang apa yang didengarnya itu, ia meminta izin pada warga setempat untuk membongkar makam perempuan yang tak mereka kenal itu. Benar saja, setelah makam itu digali, ia masih mengenali anak gadisnya itu, meskipun sekujur tubuhnya membengkak dan mulai membusuk. Isak tangis bapak gadis Juani tak terbendung. Begitu juga kedua orang tua yang menemaninya. Kematiannya yang penuh derita menjadi buah pembicaraan warga hingga ke dusun tetangga. Sejak peristiwa itu, konon selalu terdengar suara tangis seorang gadis saat bulan purnama yang berasal dari sungai. Warga setempat meyakini itu adalah tangis gadis Juani yang menjadi arwah penunggu sungai. Warga pun menyebutnya sebagai Hantu Ayek.